Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegizer di Cetak Gol Harian. Jadi hari ini berita baru nih guys, dari Jurgen Klopp sudah keluar bakal bisa menang melawan MU bermodalkan rekor di Anfield. Sementara itu Arsenal nih guys, comeback dramatis setelah meneguk Bournemouth dengan skor tipis 3-2. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Kita awali berita hari ini dari pertandingan Premier League nih guys. Ada Manchester City yang meraih kemenangan setelah meneguk Newcastle United dengan 2 gol tanpa balas. Sementara itu Chelsea akhirnya meraih kemenangan dengan meneguk Leeds United dengan skor 1-0. Manchester City melanjutkan tren positif mereka dalam lanjutan pekan ke-26 Premier League. Bermain di hadapan para pendukung, skuad The Citizen meneguk Newcastle United dengan skor akhir 2-0. Merupakan kekalahan ke-9 Tottenham di sepanjang kompetisi musim ini. Akibatnya mereka pun tertahan di peringkat keempat klasemen dengan memperoleh 45 poin. Kita beralih ke hasil pertandingan Liga nih guys. Ada Villarreal nih yang berhasil mencuri poin di markas Almeria dengan 2 gol tanpa balas. Sementara untuk Sevilla menelan kekalahan telak setelah dibantai Atletico Madrid dengan skor 6-1. Villarreal menjalani laga lanjutan pekan ke-24 La Liga saat menghadapi Almeria. Pada laga itu anak asuh Quique Setién berhasil menang dengan 2 gol tanpa balas. Kedua gol skuad kapal selam kuning ini dilesakan oleh Gerard Moreno pada menit ke-76. Kemudian disusul oleh Jose Luis Morales di menit ke-88 pertandingan. Dengan hasil ini, Villarreal masih tertahan di peringkat ke-6 dengan mengoleksi 37 poin. Sedangkan Almeria saat ini bercokol di posisi ke-17 dengan torehan 25 poin. Atletico Madrid berhasil raih kemenangan besar pada lanjutan pekan ke-24 saat menghadapi Sevilla. Skuad Los Rojiblancos menang dengan skor akhir 6-1. Gol anak asuh Diego Simeone ini dilesakan oleh Brest Memphis Depay pada babak pertama. Kemudian disusul oleh Antonio Griezmann, Yannick Carrasco, dan 2 gol dari Alvaro Morata. Sedangkan skuad Los Palanganas cuma membalas lewat melalui gol Youssef En-Nesyri. Hasilnya Jan Oblak dan kawan-kawan berhasil naik ke peringkat ketiga klasemen dengan torehan 45 poin. Fiorentina tampil mengejutkan di pekan ke-25 Serie A menghadapi AC Milan. Bermain di hadapan para pendukung, skuad La Viola mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 2-1. Fiorentina menutup babak pertama lewat gol tunggal Nicolas Gonzalez di menit ke-49. Memasuki babak kedua, skuad La Viola kembali menambah keunggulan melalui Luka Jovic di menit ke-87. Sedangkan AC Milan cuma bisa membalas 1 gol melalui Theo Hernandez di menit ke-95. Dengan hasil ini AC Milan gak beranjak dari peringkat 4 klasemen dan punya perolehan yang sama atas Inter Milan. Kalau tadi dari hasil pertandingan, sekarang kita masuk ke sesi konferensi pers nih. Ada Jurgen Klopp yang sudah sesumbar bisa menang menghadapi Manchester United. Sedangkan Erik ten Hag ada tegaskan skuadnya siap berjuang agar bisa meraih kemenangan atas Liverpool. Jurgen Klopp mengaku takjub melihat performa gemilang MU di musim ini. Meskipun begitu, pelatih Jerman ini masih belum menyerah untuk bisa membawa pasukannya untuk bangkit. Klopp bahkan sesumbar kalau Liverpool bakal meraih kemenangan di Anfield nanti. Dia melihat dari rekor pertemuan yang gak pernah terkalahkan di kandang selama 6 pertandingan. Namun Klopp juga mewaspadai setan merah yang tampil cukup percaya diri. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu meyakini kalau pasukan Erik ten Hag akan mencoba mengakhiri rekor tersebut. Erik ten Hag mempunyai keyakinan lebih kala menghadapi sang rival yakni Liverpool. Pelatih asal Belanda itu cukup yakin kalau pasukannya bisa mengatasi perlawanan skuad The Reds. Ex-pelatih Ajax Amsterdam ini mengatakan dirinya sangat menantikan pertandingan kontra Liverpool. Dia menambahkan kalau skuadnya siap berkorban demi meraih hasil yang baik. Apalagi skuad yang diasuhnya saat ini sudah punya mentalitas yang cukup bagus. Salah satunya dengan kembali hadirnya sosok pemimpin yang bisa mengatur mentalitas para pemain. Beralih ke kabar rumor nih guys, ada MU yang tertarik mendatangkan Dusan Vlahovic untuk mengatasi babuknya lini penyerangan mereka. Sedangkan rival mereka yakni Liverpool mengincar Rafael Leao dengan memasukkan transfer Luis Diaz. MU mendatangkan Wout Weghorst pada bursa transfer musim dingin lalu. Kedatangan penyerang Belanda itu digadang bisa mengatasi babuknya lini penyerangan setan merah. Akan tetapi Weghorst mantan pemain Burnley ini belum mencatatkan satupun gol di ajang Premier League. Enggak heran kalau setan merah mulai berburu penyerang anyar di musim panas nanti. Dilansir dari media Mirror, mereka mengincar Dusan Vlahovic dari Juventus. Penyerang asal Serbia itu memang sering dirumorkan bakal angkat kaki dari Allianz Stadium. Rafael Leao masuk dalam daftar pemburuan Liverpool di bursa transfer musim panas nanti. Alasannya kontrak Leao bersama AC Milan akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Penampilan Leao bersama Rossoneri cukup memikat daya hati sang pelatih yakni Jurgen Klopp. Bagaimana tidak, dia sukses mencetak 8 gol dan 7 assist dari 23 pertandingan di ajang Serie A. Melihat catatan impresif itu, gak heran kalau Klopp bakal melakukan berbagai upaya agar bisa memboyong Leo ke Anfield.
termasuk memasukkan Luis Diaz dalam kesepakatan tersebut. Emiliano Martinez baru saja memenangkan penghargaan kiper terbaik FIFA di tahun 2002 lalu. Gak heran kalau kiper Aston Villa ini banyak diincar berbagai klub top Eropa termasuk Tottenham Hotspur. Dilansir dari 19 Minute, penjaga gawang asal Argentina itu dianggap jadi salah satu penerus Hugo Lloris. Alasannya mantan kiper Olympic Lyon itu sudah memasuki usia uzur. Apalagi peluang Lily White mendatangkan Emiliano juga terbuka cukup lebar. Sebab kiper berusia 30 tahun ini sempat berhasrat ingin pindah ke salah satu klub yang bermain di Liga Champions. Newcastle United berminat datangkan Kim Min-jae yang tampil gemilang bersama Napoli. Sementara Inter Milan nih guys mengincar Samuel Umtiti yang di musim ini telah bangkit bersama Leeds. Newcastle United mengincar beberapa bek baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Kim Min-jae menjadi salah satu pemain yang masuk ke dalam daftar perburuan tersebut. Pemain asal Korea Selatan itu dianggap jadi salah satu pemain kunci atas keperkasaan Napoli di musim ini. Dia pun diyakini cocok sebagai tandem yang pas untuk Sven Botman. Apalagi mantan pemain Fenerbahce itu punya klausul rilis yang gak begitu mahal. Media Kauk Offside meyakini The Magpies bisa menebus klausul Kim Min-jae sebesar 42 juta pound sterling. West Ham United mengincar beberapa pemain MU di musim panas nanti. Football Insider mencatatkan ada 3 pemain setan merah yang masuk ke dalam perburuan The Hammers. Mulai dari Harry Maguire, Antonio Martial sampai Scott McTominay. Menurut laporan, ketiganya merupakan pemain kesukaan dari sang pelatih yakni David Moyes. Di samping itu juga ketiga pemain ini jarang mendapat menit bermain di bawah asuhan Erik ten Hag. Hal itulah yang membuat mereka berpeluang hengkang demi mendapat menit bermain. Atletico Madrid mulai mencari bek tengah baru untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar pemburuan ada bek tengah Athletic Bilbao yakni Inigo Martinez. Walaupun sudah berusia uzur, pemain asal Spanyol itu jadi bek andalan Athletic Bilbao dalam beberapa musim. Sayangnya di musim ini dia jarang mendapat menit bermain karena alami cedera. Apalagi kontrak Martinez bersama Athletic Bilbao akan berakhir di musim panas mendatang. Dengan begitu, skuad Los Rojiblancos bisa merekrut sang pemain dengan status bebas transfer. Samuel Umtiti tampil gemilang bersama Leeds dengan telah memainkan 12 pertandingan. Ini merupakan pertandingan terbanyak Umtiti saat tampil reguler bersama klub barunya. Sebelumnya di musim lalu, bek asal Prancis itu jarang mendapat menit bermain. Alasannya karena Umtiti sendiri kerap mengalami cedera berkepanjangan yang membuatnya berhalangan tampil. Meskipun begitu, Inter Milan justru mengincar bek berusia 29 tahun tersebut. Dilansir dari media AS, Umtiti digadang bakal jadi pengganti Milan Skriniar yang dirumorkan akan pergi ke PSG. Paris Saint-Germain membantah kalau Achraf Hakimi melakukan pemerkosaan. Di kabar penutup, ada timnas Indonesia U20 yang berhasil melakukan timnas Suriah U20 dengan skor tipis 1-0. Paris Saint-Germain angkat bicara terkait kasus yang menimpa Achraf Hakimi. Sebelumnya, pemain timnas Maroko itu didakwa oleh pengadilan karena melakukan pemerkosaan terhadap wanita. Pihak Hakimi bersama pengacaranya Fanny Cole mendatangi kantor polisi bersama korban. Dalam sesi tanya jawab, Cole pun membantah kalau Hakimi melakukan hal tersebut. Dia mengatakan ada upaya pemerasan pada kasus yang menimpa Hakimi, sebab sang korban dilaporkan menolak untuk melakukan tes medis dan menolak bertemu dengan bek kanan PSG tersebut. Pihak pengacara korban pun belum menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh pengacara Hakimi. Rachel Flore Pardo bilang kalau korban cuma mau berbicara dengan pihak berwenang. Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan 3 poin perdana kala menghadapi timnas Suriah di matchday kedua babak penyisihan grup A Piala Asia U20. Dalam laga itu, skuad Garuda Muda mampu menang dengan keunggulan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak melalui sepakan kencang Hoki Caraka pada menit ke-35. Keunggulan itu pun bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Dengan hasil ini, skuad asuhan Sinteyong itu menempati peringkat ketiga dengan mengoleksi 3 poin. Meskipun meraih kemenangan, Sinteyong mengaku belum puas dengan permainan anak asuhnya. Dia mengatakan kalau skuadnya masih kurang dalam hal penyelesaian akhir. Sementara itu, kemenangan ini membuat asa skuad Garuda lolos ke perempat final semakin terbuka lebar. Timnas Indonesia wajib memenangkan laga terakhir menghadapi tuan rumah yakni Uzbekistan. Guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Muhammad Agung Gumelar. Katanya sayang banget padahal Hakimi adalah contoh orang yang sangat sayang ibunya. Ya guys, kira-kira bener gak sih Hakimi melakukan pelecehan seksual? Kalau emang bener nih ya, gimana sih tanggapan kalian? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!